itu yang nanti tugasnya Mas Yanto itu. Jadi pertama kali saya kenal sama Bu Tirto itu ceritanya sangat unik ya, karena sebetulnya keluarga saya sudah kenal sama Bu Tirto, tapi saya nggak pernah tahu dan kenal sama Bu Tirto secara personal. Suatu saat itu ada teman dari Bu Tirto namanya Monica mencari saya kemana-mana sampai tahu-tahu ketemu lewat temennya. Jadi tiktok-tiktokan pokoknya saya dicari sama Ibu Tirto. Kok nyarinya sampai lewat banyak orang, dan akhirnya saya dipanggil dan ketemu, saya bicara dengan Ibu Tirto. Ada apa Ibu Tirto? Saya mau ngasih kamu proyek. Wah, keren nih mau ngasih proyek ya. Dan itu proyeknya adalah rumah tenun di Sintang. Itu pertama kali saya mendapat pekerjaan dari Bu Tirto itu. Dan di situ ada Romo yang memang melestarikan kain tenun, tapi konon itu ibu-ibu penenun mulai berkurang dari waktu ke waktu karena tidak lagi banyak generasi penerus yang meneruskan menenun. Padahal kain tenun Sintang itu luar biasa bagusnya, luar biasa indah dan penuh cerita. Dan akhirnya saya sama Farani di sini di belakang ikut mendesain bolak-balik ke Sintang sampai suatu saat rumah itu jadi. Dan tentunya setelah rumah itu jadi, saya nagih dong ke tante ini honor saya mana. Langsung saya dimarahin oleh Bu Tirto. Enak aja kamu lagi ke saya. Kamu harus ikut nyumbang, tahu? Saya kira saya berproyek. Tapi itu yang bagi saya sangat berkesan. Bu Tirto justru mengangkat saya jadi donatur juga. Begitu. Saya bilang sama Bu Tirto, ini proyek keren banget. Oke, saya harus mengerjakan, dan proyek kalau nggak dapat proyek seperti ini, kapan lagi saya bisa bermasyarakat? Saya ini arsitek jebolan UI. Kita tuh ternyata baru menyadari kita tuh dididik dengan mindset ya kalau Anda lulus ya Anda adalah arsitek sarjana-sarjana siap pakai, bukan siap pikir. Karena perguruan tinggi kan yang bikin Belanda dulu untuk kepentingan Belanda. Jadi kita nggak pernah punya jiwa entrepreneur. Kita nunggu aja proyek. Wah, kalau nggak dapat kesempatan ini, saya pernah tahu kapan saya punya urusan sama masyarakat. Nah, di situ nilai-nilai yang sangat mahal yang diberikan Ibu Tirto, dan berikutnya kami mendapat kepercayaan lagi. Ibu Tirto juga memberikan kesempatan terlibat juga untuk proyek-proyek di tempat-tempat lain. Saat ini sudah 60 titik ya, belum 60 rumah. Satu titik itu bisa 2-3 rumah. Kita bergotong royong bersama masyarakat, didukung sepenuhnya oleh Tirto Utomo. Di situ juga ada Mas Gerrit Hambur di Todo, ya, di Wairebo. Itu penemuan-penemuan formula, dan Bu Tirto selalu mensupport. Pernah suatu kali ketemu dengan Pastor Robert namanya. Sama beliau udah 3 kali beruntung menengok Ibu Tirto pada saat itu. Pastor menyampaikan begini, Ibu Tirto, kami orang Sumba sudah bosan jadi orang miskin. Ibu Tirto sedih juga. Saya juga bosan jadi orang kaya. Itu omongan itu tuh mengagetkan sekali. Bahwa pastor tidak boleh korupsi. Bayangkan, pastor aja nggak boleh korupsi. Ketemu masyarakat adat, datang mereka dari Wairebo, langsung dinasihati, kamu jangan korupsi. Ternyata itu nilai-nilai yang sangat-sangat harus saya pegang sampai sekarang. Kenapa? Kalau saya bekerja semuanya tidak mengambil korupsi, Ibu Tirto percaya sama saya. Masyarakat percaya sama saya, sama Umat Nusantara. Dan gotong royong yang luar biasa itu terjadi. Bayangkan kalau saya proyekin gitu ya, gak akan terjadi gotong royong. Jadi nilai-nilai gotong royong yang tadi saya ceritakan, kita benar-benar bisa menemukan kembali DNA bangsa Indonesia ini gotong royong ternyata. Setelah dipikir-pikir ya, waktu banyak rumah-rumah adat kita kembali, saya menemukan, oh ternyata manusia Indonesia tuh
manusia dua musim. Kita ini pendidikan berbasis manusia 4 musim. Manusia 2 musim itu adalah manusia outdoor. Manusia outdoor itu adalah manusia sosial, manusia gotong royong. Itu yang kita lupa. Kita belajar menjadi manusia 4 musim, tinggalnya di ruang real estate, ruangannya begitu banyak, nggak kenal sama keluarga, nggak kenal sama tetangga. Tapi kalau di daerah-daerah semuanya ada di outdoor, kenal satu sama lain. Itu yang harus kita berjembatani dengan narasi Nusantara. Kita bisa bekerja bersama masyarakat adat, bersama pemerintah di daerah, dan akhirnya muncul gotong royong. Itu yang nilai-nilai yang luar biasa, dan nggak mungkin kita semua bisa menemukan itu kalau nggak dibuka jalan oleh Ibu Tirto. Ibu Tirto mendukung sepenuhnya apa yang ada. Tadi juga teman-teman dari Batak juga bilang, kalau ada Ibu Tirto kami juga nggak, udah lupa kali mau budaya sendiri. Nah itu dia, kita tanpa tidak sadar dengan pendidikan modern kita ini, kalau kita nggak waspada, kita akan lupa sama budaya kita sendiri, dan akhirnya kita menjadi bangsa polos. Padahal Indonesia adalah bangsa yang sangat kaya dengan budaya dan sangat menginspirasi. Nah, saat ini masih banyak proyek-proyek Ibu Tirto yang masih berlangsung. 17 Agustus kami akan melakukan perayaan 17 Agustus di Alor. Ibu Tirto membantu 2 rumah adat dan 1 rumah tenun. Masih ada lagi yang lagi dibangun di Aceh. Ya, itu Ibu Tirto juga membangun di Sabu untuk tahun depan dan sebagainya. Ya, Ibu Tirto melestarikan banyak sekali, dan hari ini pun di dalam acara Zoom banyak sekali teman-teman kami dari daerah-daerah yang melihat acara ini. Saya masih ingat waktu Ibu Tirto sakit, didoakan seluruh Nusantara. Kepergiannya juga didoakan oleh seluruh Nusantara. Sekali lagi, Ibu Tirto akan ada di mana-mana dan akan kemana-mana. Jiwanya akan ada di. Ya, terima kasih.